Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia terdapat banyak sekali berbagai macam seni, salah satunya yaitu seni calung. Saya Ikhlas Ferdiansah dengan nomor NIM 231232030 akan menjelaskan mengenai seni calung. Alat musik calung adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat untuk memukulnya terbuat dari bahan kayu atau tongkat yang sudah dilapisi oleh lilitan karet agar menghasilkan suara yang tidak kasar. Calung adalah waditra, jenis alat pukul yang terbuat dari bahan bambu. Pada mulanya waditra ini merupakan seni kalangan atau bisa disebut bersifat hobi. Namun pada perkembangannya calung telah menjadi seni pertunjukan yang populer. Istilah calung berasal dari kata ca atau maca atau membaca. Lung adalah linglung atau bisa disebut juga bingung. Di masa lampau, waditra calung disajikan sebagai alat mandiri tunggal dan bisa dimainkan di tempat-tempat sepi oleh orang-orang yang sedang menunggu padi di ladang ataupun sawah. Bagi orang yang memainkannya, calung merupakan musik palipur lara atau palipur hati yang sedang bingung, atau bisa disebut Sundanya hate nuker liwung. Seperti alat musik tradisional, kebanyakan calung menggunakan tangganan nada pentatonik, yaitu daminatila. Pada masyarakat Sunda, untuk calung Banyumas menggunakan laras nada salenro, yaitu jirolu ma 6. Calung memiliki waditranya sendiri. Waditra calung terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu 1. Calung rantai. Calung rantai adalah calung rantai atau seringkali disebut calung renteng yang dimainkan dengan cara dipukul sambil duduk bersila. Cara memainkannya lebih mirip dengan kolintang, yaitu dipukul dalam keadaan berjajar. Terus yang kedua, calung jingjing. Calung jingjing adalah dimainkan seperti halnya calung rantai, tetapi jika rantai dimainkan dengan cara duduk bersila, calung jingjing dimainkan sembari berjalan atau berdiri. Calung jingjing adalah calung yang setiap rumpungnya ditampilkan dengan cara digantung atau bisa disebut juga dipegang tangan sebelah kiri tanpa mempergunakan ancak atau standar. Calung jenis ini mempunyai bentuk dasar calung rantai yang dibagi menjadi 4 bagian waditra yang terpisah. Di antaranya calung kingking, calung panepas, calung jongjrong, calung gonggong. Rumpung terkecil pertama disebut kingking, berfungsi sebagai melodi. Rumpung kedua disebut panempas yang berfungsi sebagai memberi variasi pada arkuh lagu. Calung ketiga disebut jongjrong, berfungsi sebagai arkuh lagu, dan calung keempat yang berukuran paling besar disebut gonggong, berfungsi sebagai kempul dan gong. Ada lagi yang ketiga, calung Banyumas. Calung Banyumas adalah seni pertunjukan layaknya gamelan di Jawa Tengah. Dalam calung Banyumas terdapat 2 laras nada, laras salenro dan laras pelog. Calung Banyumas disebut juga calung lengger karena biasanya digunakan sebagai alat pengiring tarian kelompok lengger pada sebuah acara seperti pernikahan, kehitanan, dan ritual adat. Yang keempat, calung gambang. Waditra ini hampir sama dengan calung rantai. Perbedaannya terletak pada cara pemasangan bila-bila bambu yang ditempatkan pada ancak atau standar.
Pada zaman dahulu, para pemuda pemain alat musik tradisional ini di sela-sela pekerjaannya dengan tujuan agar mengusir burung dan hama lainnya yang ada di sawah yang terbuat dari belahan bambu yang disebut kekeprak. Kekeprak ini dibunyikan dengan cara digerakkan dengan air yang jatuh dari pancuran. Alat tersebut berkembang menjadi calung. Di daerah Parung, Tasikmalaya terdapat sebuah upacara adat yang disebut dengan Tarawangsa. Pada upacara Tarawangsa, calung dikolaborasikan dengan alat musik Tarawangsa sebagai ritual penghormatan terhadap Dewi Sri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.